Apa yang diucapkan oleh Abu Kilabah? Inna lillahi darajatun fil jannah la tunalu illa bisabri indal bala wasyukru indar raha wa khasyatillah fil sirri wal alaniyah. Allah itu memiliki surga yang memiliki tingkatan yang sangat indah, di mana surga itu tidak akan didapatkan kecuali 3. Sabar ketika diuji, syukur ketika mendapatkan kenikmatan, dan takut kepada Allah baik ketika di tengah keramaian dan takut kepada Allah ketika di tengah kesendirian. Bangunlah Abdullah bin Muhammad. Dan kisah itu harum, Pak, sampai kepada kita hari ini. Dari dalil Abu Kilabah itulah para ulama itu menerangkan kepada kita bahwasanya di antara perkara yang melapangkan urusan kuburan kita itu kesabaran ketika kita menjadi ahlul musibah pada kehidupan di dunia. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Seluruh keluarga besar kajian At-Tadhkirah hari Selasa pekan yang kedua. Tentunya kita memahami betul, ada satu doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi setiap beliau habis membaca tasyahud akhir, sebelum beliau mengucapkan salam. Di mana doa itu merupakan doa yang mungkin sebagian besar dari kita melazimi doa itu sebelum kita mengucapkan salam di dalam setiap sholat kita. Kita bisa membayangkan berapa ratus kali atau bahkan berapa ribu kali Nabi melazimi doa ini dalam sholat yang beliau lakukan sepanjang hidupnya. Ketika beliau melazimi untuk meminta perlindungan dari 4 perkara. Yang meminta perlindungan adalah Nabi Muhammad. Dan tentunya ketika yang meminta perlindungan kepada Nabi Muhammad, orang yang paling bertakwa sampai meminta perlindungan dari 4 perkara ini. Itu menunjukkan 4 perkara ini merupakan 4 perkara besar yang apabila kita tidak dilindungi dari 4 perkara ini, rusak dunia kita, rusak akhirat kita. Apa 4 perkara yang Nabi tidak pernah lepas dan tidak pernah lupa untuk melazimi doa supaya diberikan perlindungan dari 4 perkara ini? Yaitu ketika Nabi habis membaca tasyahud akhir, Nabi mengatakan innaka hamidum majid. Lalu Nabi mengucapkan doa sebelum beliau salam. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nabi memohon 4 perkara, di mana para ulama memberikan keterangan 4 perkara yang Nabi berlindung darinya itu merupakan mata air keselamatan bagi kita sebagai orang yang beriman. Sehingga ketika orang beriman, mereka dihindarkan dari 4 perkara ini, dia telah mendapatkan mata air kebahagiaan. Dan siapapun yang mendapatkan salah satu dari 4 fitnah ini, berarti telah rusak mata air kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tentunya kita sudah bisa menerjemahkan doa yang tadi kita baca bersama. Yaitu adalah Nabi berlindung yang pertama dari adab Jahannam. Karena sesungguhnya adab Jahannam itu merupakan sebuah perkara yang paling mengerikan yang pernah Allah ciptakan di dalam kehidupan manusia. Tidak ada satu ciptaan Allah yang paling mengerikan kecuali adalah adab Jahannam. Yang kedua, wa min adabil qabr. Beliau berlindung diri dari adab kubur. Karena termasuk di antara perkara yang beliau khawatir dan takut pada kehidupan setelah kematian ketika beliau mendapatkan adab kubur. Sampai beliau berlindung dari adab kubur sepanjang kehidupan beliau di dalam sholat yang wajib ataupun yang sunnah. Yang ketiga, beliau berlindung dari syarri fitnatil mahya wal mamat. Yaitu dari fitnahnya orang yang hidup dan mati. Fitnahnya kehidupan itu apa? Cinta sama dunia, bodoh terhadap ilmu akhirat. Itu fitnah dunia. Wal mamat artinya adalah kita tidak bisa menjawab pertanyaan di dalam kubur. Ada sebagian ulama mengatakan fitnah mati itu artinya su'ul khatimah. Ketika pada saat kita dicabut nyawanya tidak bisa menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Itu keburukan pada kematian. Dan yang keempat, minta perlindungan dari keburukan Dajjal, yang fitnahnya merupakan fitnah terbesar pada kehidupan manusia.
Pada 4 perlindungan, ketika Nabi melazimi itu di dalam setiap sholatnya, kita soroti perlindungan yang dimintakan Nabi nomor 2. Nabi meminta perlindungan dari adab kubur. Berarti menunjukkan bahwasanya adab kubur itu bukan perkara keburukan biasa. Kalaulah adab kubur itu keburukan biasa, Nabi tidak perlu meminta perlindungan setiap harinya 5 kali di dalam sholat. Yang wajib saja, padahal Nabi tidak mungkin di dalam harinya mencukupkan yang wajib. Tetapi Nabi sampai melazimi setiap habis sholat itu menunjukkan adab kubur itu merupakan perkara besar dan perkara berat pada kehidupan manusia. Maka itu pula yang menjadikan kita pun sama. Kita harus memiliki rasa khawatir terhadap kematian kita. Kalau Nabi saja khawatir dan takut terhadap nasibnya ketika beliau meninggal dunia, dan yang paling Nabi khawatirkan adalah tentang nasib adab kubur yang bisa menimpa kepada manusia yang mereka dosanya itu menyebabkan adab kubur. Kalaulah Nabi saja khawatir ketika beliau meminta perlindungan dari adab kubur, kita pun sama. Kita diberikan contoh dan kita diberikan role model oleh Nabi. Takutlah kamu terhadap adab kubur. Di mana itu lebih kita takutkan daripada perkara-perkara duniawi. Lebih kita takutkan dari kemiskinan, lebih kita takutkan dari kefakiran, lebih kita takutkan dari penyakit di dunia. Tetapi adab kubur disebutkan Nabi, tidak menyebutkan Nabi kemiskinan, tidak menyebutkan kefakiran, tidak menyebutkan penyakit. Untuk memberi arti yang cukup jelas. Adab kubur itu lebih daripada ujian kemiskinan dan kefakiran. Lah inilah yang menjadikan kita pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang rumah kita di masa mendatang. Rumah masa depan kita itu adalah rumah di dalam kuburan kita yang disebut dengan alam barzakh. Kita harus menggali informasi dari setiap ilmu yang kita harus pahami sebagai penuntut ilmu. Apa sih yang kita harus lakukan di dalam perencanaan dan planning yang kita miliki tentang rumah masa depan kita? Karena hati yang salim, hati yang terjaga, hati yang sehat itu simpel. Hati yang terjaga itu selalu sensitif terhadap rumah masa depannya. Lebih besar daripada perhatiannya pada rumah-rumah di dunia yang sejatinya pasti ditinggalkan. Saya pernah menulis sebuah kalimat untuk menasihati diri kita. Terkadang kita suka memikirkan kehidupan kita di atas tanah, tetapi kita lupa serta amnesia terhadap rumah dan kehidupan kita di bawah tanah. Padahal kehidupan itu ada 2, kehidupan di atas tanah dan ada kehidupan di bawah tanah. Dan batasan antara 2 kehidupan itu sangatlah tipis, yaitu bernama kematian yang bisa mempertemukan kita dengan rumah masa depan yang ada di balik kuburan ketika kita berkalang di dalam tanah. Kenapa masalah kubur ini menjadi masalah penting untuk kita masukkan ke dalam planning kehidupan kita ketika kita menjadi orang yang beriman? Karena terkadang mungkin bagi kita sebagian lebih enak membicarakan tentang rumah-rumah indah di dunia, Ustadz. Membicarakan rumah minimalis, membicarakan rumah industrial yang sekarang sedang marak. Bukankah itu lebih menyenangkan? Betul. Memang boleh membicarakan rumah itu. Tapi tetap perhatian orang yang beriman itu tetap berpikir kepada kehidupan yang panjang, kehidupan di alam kuburnya. Karena itu merupakan sebuah kepastian dan sebuah keniscayaan. Kita mungkin tidak berjodoh dengan mobil yang kita inginkan, tapi kita pasti berjodoh dengan kematian. Kita mungkin tidak berjodoh dengan laki-laki yang kita puja di dalam setiap doa, tapi pasti kita berjodoh dengan kematian. Kita mungkin tidak berjodoh dengan akhwat yang kita inginkan menjadi istri kita, tapi pasti kita berjodoh dengan kematian. Karena kepastian itulah yang menjadikan kita harus paham bahwasanya jodohnya kita itu pasti berjumpa dengan kematian. Dan itulah yang menjadikan semakin penting menata diri kita, menata rencana dan planning kita untuk membicarakan tentang rumah masa depan kita, yaitu kehidupan di bawah tanah. Setelah kita mengetahui di dalam mukadimah itu, inilah yang menjadikan kita ingin membahas apa perkara yang melapangkan pada kehidupan kita, pada rumah masa depan kita.
Sebelum kita membahas tentang bagaimana kehidupan kita di rumah masa depan kita, yaitu adalah kuburan kita, setidaknya ada 3 pertimbangan secara syar'i. Kenapa masalah kubur ini menjadi salah satu perhatian kita. Dan salah satu nilai ketakwaan kita itu adalah ketika kita detail membicarakan tentang kehidupan kita setelah kematian kita. Saya teringat kepada apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau ditanya, apa itu definisi ketakwaan? Definisi ketakwaan di antara perkara yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib itu adalah al-istidadu liyaumir rahil. Yang dinamakan ketakwaan itu persiapanmu yang kamu berikan pada perjalanan panjang di akhirat, itu merupakan persiapan yang jauh lebih detail dan lebih serius daripada persiapanmu ketika membangun rumah dan membangun kehidupanmu di dunia. Jadi kalau ada di antara ibu-ibu selalu memikirkan kehidupannya di bawah kubur, dan ada di antara kita bapak-bapak yang selalu memikirkan kehidupan kita di bawah kuburan kita, maka itu merupakan nilai ketakwaan yang sudah tumbuh pada hati kita. Kalau ada di antara manusia, dia rajin sholat, dia rajin tahajud, atau mungkin dia rajin taklim, tapi persiapannya, planningnya, dan rencananya untuk membahas tentang kehidupannya setelah kematian itu tidak ada, berarti belum nampak nilai ketakwaan. Yang nampak perbuatan ketakwaan, tapi nilai ketakwaannya itu belum nampak. Karena nilai ketakwaan itu berdasarkan kepada persiapan, planning, keseriusan, dan kesungguhan yang terus kita bicarakan dan terus menyita pikiran kita ketika kita mengingat kematian kita. Kalau kita sudah mulai sibuk dengan pikiran kita tentang kematian, berarti itu merupakan nilai ketakwaan yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Sekarang kita bahas 3 pertimbangan yang disampaikan ulama kenapa membicarakan tentang kubur dan rumah kita di dalam kuburan itu penting. Yang pertama, karena sesungguhnya kuburan itu merupakan terminal pertama di antara banyak terminal yang akan kita lewati. Dan terminal pertama itu menentukan perjalanan kita pada terminal-terminal berikutnya. Kita akan melewati terminal kebangkitan manusia dari kuburan. Kita akan melewati hisab, kita melewati hasyr, kita akan melewati mizan, dan seluruh perjalanan panjang ketika manusia telah meninggal dunia. Makanya maaf ya, kematian itu bukanlah istirahat yang panjang. Tapi kematian itu merupakan awal dari banyaknya perjalanan yang dilewati manusia. Ketika kita mengetahui bahwasanya kematian itu pasti, dan sesungguhnya kuburan kita itu terminal pertama. Dan terminal pertama itu menentukan perjalanan nasib kita pada terminal berikutnya. Siapapun yang mereka pada terminal pertama itu mendapatkan kemudahan, dia akan mendapatkan kemudahan pada perjalanan berikutnya. Tapi siapapun yang di terminal pertama pada waktu di kuburan dia mendapatkan kesulitan, pada kehidupan berikutnya dia akan mengalami berbagai macam kesulitan. Itulah yang menjadikan kita harus paham betapa urgennya kehidupan kita di dalam kuburan, karena menentukan nasib dan status perjalanan kita ketika dibangkitkan, ketika melewati hasyr, ketika kita nanti diberdirikan selama 40 tahun untuk dihisab oleh Allah. Itu ditentukan bagaimana nasib kita ketika di kuburan. Ibu dan Bapak masih ingat, saya menyampaikan dalam sebuah riwayat, Utsman bin Affan itu selalu menangis ketika beliau di samping kuburan. Ketika ditanyakan kepada beliau, kenapa engkau selalu menangis ketika engkau berada di samping kuburan? Maka beliau memberikan jawaban. Jawabannya adalah yang disebutkan, atau adalah sebuah hadis yang pernah disebutkan oleh Nabi. Beliau lalu berkata, innal qabra manzilatun min manazilil akhirah. Faman naja, fama ba'dahu aisar. Fa'illam yanju, fama ba'dahu asyad. Fima makna. Maka Utsman bin Affan itu menyebutkan, kenapa beliau kalau duduk di samping kuburan itu tidak pernah tidak menangis. Jadi kalau Utsman disebutkan surga dan neraka, kalau di luar kuburan, terkadang beliau tidak menangis. Tapi setiap Utsman bin Affan duduk di samping kuburan,
tidak pernah kecuali beliau pasti menangis. Maka ketika ditanyakan kepada beliau, mengalir sebuah jawaban. Dan ini menjadi sebuah tambahan untuk kita. Beliau berkata, kuburan itu merupakan terminal pertama di antara banyak terminal yang akan kita lewati. Siapapun yang selamat pada terminal pertama, urusan setelah itu jadi gampang. Tapi siapapun yang tidak selamat pada terminal pertama, urusannya setelah itu akan menjadi sulit dan akan menjadi rumit. Jadi kalau ada seseorang sudah mendapatkan kenikmatan kubur, kita bisa memastikan seluruh urusannya akan gampang setelah itu. Tapi kalau ada seseorang, na'udzubillah min dzalik, mendapatkan azab kubur, maka urusannya akan berat ketika dia di terminal pertama saja tidak lolos. Seleksi pertama saja tidak lolos. Kalau Bapak dan Ibu pernah mendengar satu sekolahan, misalkan kalau dulu waktu saya kecil ada sekolah terkenal namanya Taruna Negara ya. Yang ada di Magelang itu untuk apa itu tentara ya. Apa? Taruna Nusantara ya. Maka dulu ada teman-teman saya pingin sekali untuk masuk ke Taruna Nusantara. Kalau seleksi nomor satunya sudah gugur, tidak mungkin akan maju kepada seleksi berikutnya. Karena seleksi pertama itu menentukan. Sama kalau kita dulu pingin masuk mendapatkan beasiswa ketika kami kuliah. Itu ada ujian, ada beberapa ujian. Ada ujian seleksi pada pendaftaran, ada ujian tulis, ada ujian lisan. Baru nanti diterima atau tidak diterima. Kalau ujian pertama sudah tidak lulus, ujian berikutnya pasti tidak lulus. Itulah analogi, itu penggambaran secara sederhana. Kuburan yang kita lewati itu merupakan terminal pertama. Dan terminal pertama ini akan menentukan perjalanan nasib kita pada terminal berikutnya. Makanya Nabi setelah menyebutkan Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam, lalu Nabi menyebutkan wa min adabil qabr. Kenapa jahanam pertama disebutkan, lalu yang kedua adzabul qabr? Kenapa yang kedua tidak fitnah dajjal? Karena fitnah dajjal bisa jadi sebagian dari kita tidak menemuinya. Kenapa tidak disebutkan wa min syarri fitnatil mahya wal mamat? Karena korelasinya tidak langsung berkaitan dengan fitnah jahanam. Tapi setelah Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr. Yang disebutkan setelah Nabi menyebutkan kata jahannam, Nabi menyebutkan fitnah adab kubur. Karena apa? Karena selamatnya kita dari jahannam itu dimulai ketika kita selamat dari adab kubur. Dan itulah yang menjadikan kita sebenarnya memahami. Jadi ketakutan kita kepada adab kubur itu sama dengan ketakutan kita kepada neraka. Jangan dibeda-bedakan. Memang benar, ketakutan kita kepada jahanam itu memang jahanam itu lebih mengerikan daripada adab kubur. Betul. Tapi selamatnya kamu dari adab kubur itu akan menjadikan kamu insya Allah selamat dari adab jahanam. Dan itulah yang menjadikan kita memahami. Pertimbangan pertama, kenapa adab kubur menjadi salah satu di antara materi penting yang kita harus mengerti dengan benar. Karena sesungguhnya adab kubur itu, karena sesungguhnya kuburan itu merupakan terminal pertama dari banyak terminal. Fokuslah pada terminal pertama ini, maka yang lainnya akan dimudahkan oleh Allah. Jangan lalai terhadap terminal pertama. Lalainya kita pada terminal pertama menyebabkan berbagai macam adab yang akan kita rasakan dan dirasakan pada kehidupan di akhirat. Itu yang pertama. Pertimbangan yang kedua, kenapa adab kubur ini menjadi salah satu di antara hal yang penting yang kita bicarakan di dalam membahas tentang kematian. Yang kedua, karena sesungguhnya kehidupan kita di dalam kubur itu jauh lebih lama daripada kehidupan kita ketika di dunia. Manusia ketika hidup di dunia ada yang 30 tahun, ada yang 35 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 65 tahun. Tapi kehidupan kita di kuburan itu jauh lebih lama, bahkan dilipat gandakan ratusan kali lipat daripada kehidupan kita ketika di dunia. Kita mendapati kakek kita meninggal tahun 79. Misalkan nenek saya meninggal tahun 80.
80, berarti sudah 44 tahun yang lalu. Tetapi itu sudah 44 tahun yang lalu dan terus ke depannya. Dan bisa jadi beliau ketika meninggal dunia usianya 60. Dan tentunya berapa banyak orang yang terkadang di alam barzahnya itu jauh lebih lama daripada kehidupan yang dia lewati pada kehidupan di dunia. Ada yang hidupnya 30 tahun, di kuburannya sudah 200 tahun. Ada yang meninggal pada usia 50 tahun, di kuburannya sudah 1000 tahun. Sebagaimana kita mendapati kisah nyata, bagaimana ketika Madinah pernah banjir besar sampai ke pelataran syuhada Uhud, lalu ada beberapa dari kuburan syuhada Uhud itu tersingkap. Ya, lalu salah satunya orang yang dikatakan dan disinyalir itu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, dari perawakannya, dari wajahnya. Dan ada di YouTube. Kita tentunya mengetahui Hamzah merupakan salah satu di antara penghulu para penduduk di dalam surga. Beliau meninggal 1400 tahun yang lalu. Padahal usianya ketika wafat belum sampai usia 70 tahun. Berarti usia manusia di dalam kubur itu jauh lebih lama daripada usia manusia ketika di dunia. Pada perkara inilah kita mempersiapkan. Karena apa? Karena sepanjang-panjangnya kita hidup di dunia, tidak akan pernah mampu mengalahkan panjangnya masa penantian ketika seseorang itu berada di dalam kuburnya. Makanya kalau kita menanti dalam kondisi diberikan kenikmatan, kenikmatan itu sangat terasa. Apa kenikmatan yang dirasakan oleh penghuni kubur? Ada dua. Satu, mereka diberikan kenikmatan sebagaimana tidurnya lelap dan pulas, nyenyak, sebagaimana pengantin baru. Yang kedua, mereka berjumpa dan bertemu dengan keluarga-keluarga yang telah mendahului mereka ketika di dalam meninggalnya. Sehingga akhirnya nikmatnya itu terasa. Jadi orang di dalam kubur itu ngapain? Mereka tidur, mereka istirahat, lelap sebagaimana pengantin baru ketika mereka tidur karena kelelahan. Yang kedua, mereka berjumpa dengan saudara-saudara mereka untuk melewati reuni kecil sebelum reuni besar nanti di surga. Dan itu kenikmatan. Dan pada perkara inilah kita tentunya mempersiapkan diri dengan sebaik-baik persiapan. Itu tinjauan yang kedua. Tinjauan yang ketiga, kenapa adab kubur ini menjadi masalah yang penting untuk kita terus ingat pada perjalanan hidup kita. Yang ketiga, karena sesungguhnya di dalam kubur kita itu ada dua pilihan kata Nabi. Dia bisa menjadi raudhatun min riyadil jannah atau bisa menjadi khufratun min khufarin nar. Dikatakan oleh Rasulullah sesungguhnya kuburan itu cuma dua pilihannya. Dia bisa menjadi raudhatun min riyadil jannah di dalam riwayat Tirmidzi, dia bisa menjadi taman-taman surga, tapi bisa menjadi lubang-lubang mengerikan dari lubang neraka. Dan itu tergantung kepada apa yang kita persiapkan ketika hari itu akan datang. Suka atau tidak suka, ridho atau tidak ridho. Nah inilah yang menjadikan kita memahami tiga pertimbangan itu yang menjadikan kita semakin paham bahwasanya kuburan itu bukan ilusi, kuburan itu bukan kisah dan dongeng kosong, tetapi sesungguhnya kuburan itu sebuah kenyataan yang pasti akan terjadi. Memperhatikannya menjadi penting dengan tiga pertimbangan. Satu, karena dia merupakan terminal pertama. Yang kedua, karena umur kita dan jatah hidup kita di alam kubur itu lebih lama daripada jatah kita ketika hidup di dunia. Yang ketiga, karena kuburan itu cuma dua. Raudhatun min riyadil jannah, menjadi taman surga atau menjadi lubang-lubang mengerikan dari lubang neraka. Dan itu tergantung kepada setiap persiapan yang kita berikan. Setelah kita membahas tentang itu, mari kita membahas tentang amalan apa saja yang perlu kita persiapkan di dalam membangun rumah kita, di dalam rumah masa depan kita, di dalam kubur kita. Ya, jadi ibarat kita, apa yang harus kita persiapkan sebelum kita memesan tempat kita di dalam kuburan kita. Karena kuburan itu kita bisa pesan bagaimana sifat dari rumah kita di kuburan itu. Berdasarkan kepada setiap ketaatan dan kemaksiatan yang kita lakukan dan kita kerjakan. Para ulama lalu menerangkan kepada kita, setidaknya ada beberapa poin penting
yang harus kita mengerti tentang bagaimana amal-amal yang bisa melapangkan kubur dan bisa menyempitkan kubur. Itulah yang unik dan istimewa dari kuburan. Kuburan itu bisa melapang dan bisa meluas, dan kuburan itu bisa menjadi sempit. Itu istimewanya kuburan. Maka dikatakan para ulama, bisa jadi ada dua orang berdampingan, yang satu kuburannya lapang seakan-akan hingga mata tak terjangkau untuk memandangnya. Bisa jadi yang di sebelahnya kuburannya sempit sesempit-sempitnya. Karena pada dasarnya kuburan itu sempit dan sesungguhnya tidak ada yang bisa melapangkan urusan kuburan. Yang menjadi rumah masa depan kita kecuali adalah apa yang harus kita lakukan untuk melapangkan urusan kubur kita. Jadi simpel aja. Kita tuh pingin supaya ketika kita meninggal dunia, kuburan kita lapang. Sekarang mari kita bahas poin-poin penting yang menjadikan kuburan, yang menjadi rumah masa depan kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, para ulama itu menerangkan. Yang pertama itu yang menjadikan kuburan kita lapang, maka seluruh ornamen dan komponen untuk membangun rumah masa depan kita pada kuburan kita. Komponen paling penting yang pertama setelah kita memiliki akidah yang benar dan memiliki tauhid yang lurus, yang tidak berbuat syirik dan kekufuran di hadapan Allah, yang penting setelah perkara itu apa? Kesabaran kita di dalam melakukan ketaatan dan kesabaran kita ketika menghadapi setiap takdir-takdir musibah yang hadir pada kehidupan kita. Ini nomor satu. Ya, jadi sabar itu merupakan komponen paling penting ketika membicarakan tentang perkara yang melapangkan kuburan kita setelah tauhid kita. Mari kita membahas yang pertama. Untuk poin yang pertama ini, mari kita saksikan sebuah kisah untuk memberikan penjelasan dan narasi kepada kita. Ada sebuah kisah nyata di dalam kitab As-Siqat yang dimiliki oleh Imam Ibn Rajab. Menceritakan tentang seseorang yang bernama Abdullah bin Muhammad. Beliau merupakan seorang tabi'in yang hidup setelah masa para sahabat. Abdullah bin Muhammad ini beliau menjadi mujahid, beliau menjadi tentara yang berjaga-jaga di salah satu perbatasan wilayah kaum muslimin. Ketika beliau sedang berjalan untuk menjaga perbatasan dari serangan musuh-musuhnya Allah, tiba-tiba beliau mendengar seseorang yang berzikir dengan sebuah zikir yang tampaknya sangat indah sekali. Zikirnya apa? Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah memberikan penciptaan kepadaku dengan sebaik-baik penciptaan. Sebaik-baik penciptaan yang kau berikan kepadaku. Abdullah bin Muhammad ketika mendengarkan zikir itu, sebelum beliau melihat orangnya, maka Abdullah bin Muhammad rahimahullahu ta'ala itu takjub dengan zikir itu. Lalu beliau berpikir secara sederhana, pasti yang zikir ini orangnya gede, tampan, orangnya betul-betul menawan dan mempesona. Karena zikirnya Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Maka dicarilah sumber suara itu dan ketemu sumber suara itu. Dan ketika dia melihat, dia kaget karena yang beliau jumpai yang berzikir dengan zikir seindah itu ternyata seseorang yang matanya sakit, katarak, terus tangannya buntung, terus kakinya patah yang tidak bisa dipakai berjalan. Lalu di sampingnya sebuah tenda yang sudah sobek-sobek kainnya, yang tidak bisa menahan laju angin ketika bertiup. Abdullah bin Muhammad kan kaget, Pak, Ibu. Loh, ternyata orangnya buta, tangannya buntung, kakinya patah. Dia hidup di samping sebuah tenda yang sudah sobek dan tidak bisa menahan laju angin dan laju dinginnya angin. Apa yang menjadikan dia berdoa dengan zikir semacam itu? Maka akhirnya Abdullah bin Muhammad memberanikan diri untuk bertanya, kenapa kamu berzikir dengan zikir semacam itu? Harusnya kan kamu zikirnya itu zikir sebagaimana orang yang sabar.
Bukan bersyukur, kamu ini harusnya kan sabar gitu. Dan dikirnya harusnya tidak semacam itu. Perhatikan jawaban dari Abu Kilabah. Dan Abdullah bin Muhammad ini belum tahu kalau itu adalah Abu Kilabah. Sahabat dari Abdullah bin Abbas, Pak. Sahabatnya Abdullah bin Abbas, Abu Kilabah itu. Maka pada saat itu Abdullah bin Muhammad nanya, kenapa kamu berzikir dengan zikir semacam itu? Dijawab sama Abu Kilabah, Allah mampu nggak mengirimkan halilintar untuk menyambarku dan menjadikan aku mati gosong? Mampu. Tapi Allah tidak mengirimkan halilintar untuk menyambarku. Kata Abu Kilabah. Allah mampu nggak mengirimkan gelombang air laut menyeretku dan menenggelamkan aku tengah lautan? Mampu. Tapi Allah tidak mengirimkan gelombang itu untuk menyeretku. Allah mampu nggak menjadikan bumi yang aku pijak retak, lalu aku masuk dan dihimpit dan dijepit oleh dataran bumi? Mampu, kata Abu Muhammad. Lalu Abu Kilabah menjawab, tapi Allah tidak melakukan itu kepadaku. Dan itulah yang menjadikan aku bersyukur. Masya Allah. Jawaban itu membuat seorang Abdullah bin Muhammad itu terkesima. Inti ceritanya, Pak, lalu akhirnya pada saat ketika sudah terjadi dialog, maka Abu Kilabah itu setelah itu meminta kepada Abdullah bin Muhammad, tolong ya carikan ada anak kecil, karena aku terbatas dengan fisikku, maukah engkau memberikan pertolongan kepada diriku? Ada anak kecil yang senantiasa membantuku mengambilkan air wudhu. Dan dia senantiasa membantuku dalam urusan-urusan yang aku tidak mampu lakukan. Lah anak kecil ini sudah 2 hari, 3 hari tidak nampak batang hidungnya. Aku khawatir dia diterkam oleh serigala. Apakah kamu berkenan kalau aku meminta tolong untuk mencarikan anak itu? Abdullah bin Muhammad pada saat itu mengatakan, oh iya, saya mau mencarikan. Dicari, Pak, ketemu bekas tulang belulang. Ternyata anak itu memang benar diterkam serigala. Baliklah beliau kepada Abu Kilabah, lalu menyampaikan kepada Abu Kilabah tentang bagaimana nasib anak yang beliau cari. Maka pada saat itu Abu Kilabah yang mendapati anak yang senantiasa menolongnya itu diterkam oleh serigala, maka Abu Kilabah itu sedih sebentar, pingsan, lalu meninggal dunia, Pak. Tidak lama setelah itu meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, datanglah beberapa pasukan, Pak, melewati pinggir pantai dan mendapati Abdullah bin Muhammad bersama seseorang. Mereka turun dari kudanya, mereka bertanya sama Abdullah bin Muhammad, kamu sedang ngurusin siapa itu yang meninggal dunia? Ngurusin orang yang saya belum kenal, ini siapa orangnya? Lalu pasukan itu turun melihat di sibak itu kain yang menutupi wajahnya. Dan langsung pasukan itu berteriak dan mengatakan, ya Rob, ini Abu Kilabah, sahabatnya Abdullah bin Abbas. Dan akhirnya Abdullah bin Muhammad yang tadi bicara dan berdialog dengannya itu sadar kalau ini adalah orang terkenal dengan ketakwaannya, tapi dia tidak menyadarinya. Akhirnya, Pak, beliau dikuburkan. Setelah dikuburkan, Abdullah bin Muhammad malamnya itu beliau bermimpi, berjumpa kembali dengan Abu Kilabah di dalam mimpinya. Lalu dia menjumpai Abu Kilabah itu bercahaya wajahnya, berkilau wajahnya. Beliau memakai baju 2 lapis dari kain-kain surga. Dan beliau tertawa bahagia. Tangannya tidak buntung, matanya tidak lagi buta, kakinya dibuat oleh Allah begitu indah dan gagahnya. Maka Abdullah bin Muhammad yang akhirnya berjumpa dengan Abu Kilabah malam berikutnya dalam kondisi dalam mimpinya, pertanyaan dari Abu Kilabah, pertanyaan dari Abdullah bin Muhammad itu cuma satu. Apa yang Allah berikan kepadamu di dalam kubur setelah apa yang kamu lewati dalam kehidupan di dunia? Lalu Abu Kilabah itu menjawab dengan ayat. Ayat yang beliau baca itu adalah surat Ar-Ra'du, yaitu adalah surat yang ke-13, ayat yang ke-24. Beliau lalu menjawab, Salamun alaikum bima sobartum, fani'ma uqbad dari.
Selamat ya kepada kalian atas seluruh kesabaran yang telah kalian dapatkan. Fa'ni ma'uqbadar, dan sesungguhnya nikmatnya kita mendapatkan tempat tinggal itu adalah tempat tinggal kita di surga. Maka jawaban itulah yang diberikan oleh Abu Kilabah kepada Abdullah bin Muhammad. Allah memberikan kepadaku surga, Allah memberikan kepadaku kelapangan alam kubur saya, dengan kesabaran yang aku berikan pada kehidupan di dunia. Setelah membacakan surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat yang ke-24, lalu Abu Kilabah mengucapkan sebuah kalimat. Yang kalimat itu diingat betul oleh Abdullah bin Muhammad. Dan kisah ini sampai dicatat oleh Ibnu Rajab di dalam kitabnya. Apa yang diucapkan oleh Abu Kilabah? Inna lillahi darajatun fil jannah la tunalu illa bisabri indal bala wasyukru indar raha wa khasyatillah fil sirri wal alaniyah. Allah itu memiliki surga yang memiliki tingkatan yang sangat indah, di mana surga itu tidak akan didapatkan kecuali 3. Sabar ketika diuji, syukur ketika mendapatkan kenikmatan, dan takut kepada Allah baik ketika di tengah keramaian dan takut kepada Allah ketika di tengah kesendirian. Bangunlah Abdullah bin Muhammad. Dan kisah itu harum, Pak, sampai kepada kita hari ini. Dari dalil Abu Kilabah itulah para ulama itu menerangkan kepada kita bahwasanya di antara perkara yang melapangkan urusan kuburan kita itu kesabaran ketika kita menjadi ahlul musibah pada kehidupan di dunia. Kita tentunya paham kehidupan di dunia ini terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terkadang anginnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita ingin mendapatkan kemudahan, kadang-kadang Allah kirimkan kesulitan. Kita ingin mendapatkan kegembiraan, Allah berikan kepada kita kesedihan. Kita ingin untuk mendapatkan pertemuan, Allah kirimkan kepada kita perpisahan. Dan terkadang ada di antara ibu dan bapak mengharapkan kesehatan, tetapi Allah menghadirkan rasa sakit dan penyakit yang hadir pada kehidupan tubuh kita. Tidaklah setiap perkara yang tidak disukai oleh nafsu, yaitu adalah kesulitan, kesedihan, perpisahan, dan penyakit yang hadir di tubuh kita, kecuali itu merupakan bagian dari itu merupakan bagian dari mata rantai ujian yang Allah berikan kepada kita, di mana Allah itu ingin melihat sebatas dan sebesar apa keikhlasan kita dan kesabaran kita untuk melewati itu. Tidak ada balasannya kecuali adalah Allah lapangkan kuburmu berdasarkan setiap kesempitan yang Allah berikan ketika di dunia, ketika kita bersabar. Makanya Pak, maaf ya Pak, saya pernah nyampaikan, gimana Ustadz kalau ada anak-anak ditakdirkan oleh Allah, dia Down syndrome, dia kebocoran jantung, dia buta, dan berbagai macam kesempitan hidup dalam takdir yang dia peroleh, tidak sebagaimana orang umumnya dan orang awamnya. Orang-orang itu ketika dia melewati berbagai macam kesempitan, melewati berbagai macam keterbatasan, tepat ketika meninggal dunia, keterbatasan itu diambil oleh Allah, diganti dengan kelapangan pada urusan barzahnya dan kelapangan dalam urusan akhiratnya. Makanya maaf kalau ada di antara bapak ibu diberikan anak Down syndrome, cerebral palsy yang tidak bisa sebagaimana anak-anak normal lainnya. Bahagia aja, insya Allah. Karena mereka pasti akan diberikan oleh Allah kebahagiaan di kuburnya. Untuk menggantikan setiap keterbatasan yang mereka jumpai dan mereka dapati ketika mereka hidup di dunia tidak mendapatkan sebagaimana orang lain mendapatkan. Kalau ada di antara kita atau mungkin keluarga yang kita cintai menderita kebutaan dari kecil, tidaklah orang yang buta, termasuk salah satunya orang yang buta itu ketika mereka meninggal dunia, tepat ketika meninggal dunia, selama orang buta itu ridho dengan apa takdir yang dia dapatkan ketika tidak mampu melihat, tepat ketika meninggal dunia, Allah memberikan kepadanya pelita di dalam kuburnya, Allah lapangkan kuburnya. Itulah kehidupan. Ada yang disempitkan di dunia supaya Allah punya alasan melapangkan kuburnya. Ada pula yang terkadang dilapangkan dunianya supaya Allah punya alasan untuk menyempitkannya ketika setiap kelapangan itu tidak membawa ketaatan.
Jadi begitulah kerjanya, itulah diantara bahasa yang kita harus pahami tentang kehidupan kita. Karena apa? Setiap apa yang kita peroleh di dunia itu selalu berkaitan dengan kehidupan kita pada kematian kita dan kehidupan kita di akhirat. Contoh, orang yang takut kepada Allah di dunia dijadikan dia tenang ketika dia di dalam kuburnya. Karena tidak mungkin Allah memberikan kepadanya 2 kali ketakutan. Orang yang paling banyak berdiri di dunia itu diberikan istirahat yang panjang ketika dia meninggal dunia. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim. Makanya kenapa kita disuruh berdiri yang lama di dalam sholat. Supaya kamu banyak istirahat ketika kamu meninggal dunia. Itulah hubungan yang saling berkaitan. Abu Kilabah buta, Pak. Abu Kilabah buntung, Abu Kilabah itu dalam kondisi patah kakinya. Beliau difitnah. Diusir dari keluarganya sampai mendirikan tenda di pinggir pantai. Dan tidak ada yang mengenali Abu Kilabah kecuali yang menemani cuma 1 anak kecil yang membantunya memberikan air wudhu. Itu pun diterkam oleh serigala. Makanya kisahnya Abu Kilabah itu disebut oleh para ulama sebagai Nabi Ayubnya umat Nabi Muhammad itu Abu Kilabah. Karena setiap keterbatasan yang kita jumpai itu kalau kita maknai dengan benar, setiap keterbatasan itu membawa kelapangan dalam urusan kelak di akhirat. Ada di antara ibu-ibu yang mungkin selama ini solihah, tidak pernah minum khamar, berbakti betul kepada suaminya, taat betul kepada suaminya, menjaga betul setiap makanannya, tahajudnya rajin, ataupun puasanya tidak pernah tertinggal. Tiba-tiba datang ke dokter ketika baru sakit, tiba-tiba dokter berkata, ibu kena cancer. Maka ternyata kadang-kadang itu datang pada kehidupan kita, naudzubillah min dzalik, itu ternyata supaya Allah punya alasan melapangkan urusan kubur kita. Sehingga disinilah kita akhirnya mendapati ujian yang membuat kita dekat kepada Allah itu terkadang jauh lebih indah daripada nikmat yang membuat kita lupa dan lalai kepada Allah. Makanya betul, keterbatasan itu merupakan takdir yang Allah berikan kepada manusia supaya Allah punya alasan melapangkan kuburmu dengan segala keterbatasan yang kita peroleh. Makanya maaf, bukan bermaksud apa-apa, tapi kalau tidak penting nanti dilupain aja. Tapi saya menceritakan ketika saya menemani kakak perempuan saya yang cerebral palsy, ketika dalam proses beliau kena COVID dari hari Senin malam panasnya tinggi, batuk-batuk tidak pernah berhenti, Selasa panas tinggi, Rebu agak turun, terus Kamis, Jumat itu agak turun, Sabtu akhirnya beliau menuju jenazah. Nafasnya tinggal satu. Saat itu saya mentalkin, tentunya tidak bisa kan? Karena kakak saya tidak bisa menyebutkan la ilaha illallah. Kalau Allah bisa, tapi la ilaha illallah tidak bisa. Karena lesannya kedua kakak saya, sebagaimana lesan anak kecil di bawah usia 3 tahun. Saya tetap talkin, la ilaha illallah. Dan ketika nafasnya semakin jarang, disitulah saya membisikkan. Sudah Mbak, bismillah. Pindahlah dari sempitnya dunia menuju kepada lapangnya rahmat Allah di akhirat. Tidak lama setelah itu beliau wafat. Itu memberikan bahwasanya anak-anak yang mereka diberikan keterbatasan oleh Allah itu, jangan kita kira mereka tidak mendapatkan balasan dari Allah. Tidak mungkin, Pak. Kalaulah kita demam saja menggugurkan dosa, kalau kita tertancap duri saja menggugurkan kemaksiatan kita. Anak-anak yang mereka itu diberikan oleh Allah keterbatasan dari Down syndrome, akalnya tidak sempurna dari lahir, cerebral palsy dengan seluruh variannya, tidak mungkin dijadikan mereka itu terbatas di dunia, terbatas di akhirat. Ya tidak mungkin. Makanya terkadang saya suka memberikan sebuah masukan kepada setiap orang tua yang mendapatkan ujian dari anak-anak yang terbatas. Jadilah tongkat bagi anak kita di dunia sekarang, supaya anak-anak itu yang akan menjadi tongkat untuk kita menuju kepada Allah. Itulah nilai keterbatasan. Jadi kalau kita diberikan oleh Allah keterbatasan, ibu misalkan dan bapak diberikan harta yang tidak berlimpah,
Sehingga ketika kita melewati setiap kehidupan ini ternyata tidak mudah ketika melewati keterbatasan. Yang harus kita ingat itu kehidupan kita di alam barzah. Hikmahnya apa sih? Allah memberikan saya penyakit, Allah memberikan saya kemiskinan, Allah mungkin terkadang memberikan saya keterbatasan. Mungkin salah satu hikmahnya Allah memberikan itu semuanya pada kehidupan kita supaya Allah memiliki alasan melapangkan kuburan kita ketika di akhirat. Seorang Abu Kilabah itu bisa mengatakan ketika baru meninggal di waktu siangnya, malamnya dijumpai mimpi oleh Abdullah bin Muhammad. Dan dia ditanya oleh Abdullah bin Muhammad, apa yang Allah berikan kepadamu? Dia menjawab dengan surat Ar-Ra'd ayat yang ke-24. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya atas seluruh kesabaran. Ya memang begitulah hidup. Ya, kita semuanya pasti akan melewati berbagai macam keterbatasan. Hari ini ketika gembira harus siap sedih. Hari ini ketika kita bersuka cita, ketika kita berjumpa harus siap dengan perpisahan. Hari ini ketika kita sehat harus siap dengan penyakit. Hari ini ketika kita mendapatkan kemudahan kita harus siap dengan kesulitan. Tapi disitulah sabar itulah yang menjadikan kita memahami. Sabar itu merupakan nilai terbesar untuk melapangkan urusan kuburan kita. Karena di balik keterbatasan orang mukmin ada kelapangan pada urusan akhiratnya. Ini yang pertama. Ya. Jadi nanti ketika kita mendapatkan ujian yang Allah kirimkan di dalam kehidupan kita, kita mulai paham betul bahwasanya dengan kita terus ridho terhadap keputusan dan takdir yang Allah berikan kepada kita, keridhaan itu harganya mahal di sisi Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, perkara yang bisa menjadikan kehidupan lapang ketika kita memiliki rumah masa depan ketika kita di akhirat. Yang kedua, yaitu adalah ketika kita senantiasa memberikan keselamatan bagi urusan kaum muslimin dengan tidak banyak menyakiti dan tidak banyak mendolimi orang. Kalau kita tidak banyak menyakiti orang dan tidak mendolimi orang, itu menjadikan kita mendapatkan salah satu fasilitas dalam kehidupan kubur, dilapangkan kuburan kita. Karena yang menyempitkan manusia di dalam kuburnya itu adalah kedoliman yang dilakukan sepanjang hidupnya. Kalau ada manusia suka menyakiti, suka mendolimi, lalu suka menimpakan kerugian bagi kehidupan orang, maka itulah yang menjadikan kuburannya sempit. Makanya kenapa utang itu menjadikan orang di dalam kuburnya itu tersiksa? Karena utang itu melukai orang yang memberi hutang ketika utang itu tidak dibayar. Menyakitin orang. Makanya Nabi bersabda, fa inna dain Makanya Nabi bersabda, fa inna ruha mu'allaqatun bainas sama'i wal ardi bidainin hatta yuqda dainuhu. Seseorang itu tergantung antara langit dan bumi. Artinya, orang kalau meninggal dunia itu tidak punya rumah masa depan, Pak. Di dalam kehidupan barzahnya, kalau dia punya utang sampai utangnya dibayar. Berarti orang kalau punya hutang mati, rumahnya itu tidak jadi, tidak berbentuk. Karena Nabi menyebutkan di dalam sabdanya, mu'allaqatun bainas sama'i wal ardi. Ruhnya itu akan tergantung antara langit dan bumi. Ruhnya itu tergantung langit dan bumi sampai utangnya dibayarkan. Kenapa utang itu sampai menyebabkan rumah pada kehidupan barzah kita tidak Allah berikan dan kita akhirnya mendapatkan sakit antara langit dan bumi? Karena utang itu bisa menyakiti orang yang memberi utang ketika kita berhutang tetapi kita tidak membayarkan. Ya, kadang-kadang kita kalau sedang berhutang, Pak, manusia itu kalau sedang berhutang kadang-kadang menganggap orang yang akan dimintain utang itu kayak malaikat penolong. Tapi kalau dia sudah jatahnya membayar, terkadang orang yang berhutang itu melihat orang yang hutang ini tuh kayak malaikat maut. Akhirnya WA ditutup, telepon dimatikan.
Padahal itu urusan yang bisa mempengaruhi kehidupan kita di alam barzah. Kalau utang saja sudah bisa menjadikan seseorang mendapatkan nasib kuburnya itu menjadi buruk. Apalagi kalau sampai mendolimi, menyakitin orang. Jangan dolimin orang. Jangan menyakitin orang. Makanya dalam kehidupan kita itu sebenarnya simpel. Jangan menyakitin orang. Supaya Allah memiliki alasan untuk memberikan fasilitas kenikmatan dalam kehidupan kubur kita. Yang menjadikan manusia itu merasakan nestapa dan kehinaan pada kuburnya itu apa? Jangan nyakitin banyak orang. Jangan nyakitin baik dengan perkataan ataupun yang apapun. Ya, baik itu penjual warteg, penjual es teh, ataupun siapapun. Jangan nyakitin orang. Jangan nyakitin orang. Ya, tapi ingat ya Ibu dan Bapak saya sampaikan. Kalau kejadian itu sudah terjadi, sudah jangan dihujat. Karena bisa jadi nanti kita diuji dengan ujian yang sama dan belum tentu kita selamat. Kalau kita mendapati orang salah, sudah didoakan saja. Sudah diambil pelajarannya, diluruskan ketika salah, tapi jangan dihujat. Kenapa jangan dihujat, Ustaz? Nanti kamu akan diuji dengan ujian yang sama dan belum tentu kamu bisa selamat dari ujian itu. Kalau saya mendapati kejadian yang viral itu cukup, ya sudah itu salah. Tidak boleh itu terjadi. Tapi saya tidak mau menghujat. Karena apa? Belum tentu nanti kita diuji. Ketika kita di pasar, ketika kita di tempat parkir, ketika kita di kamar mandi. Bisa jadi kita menemukan kejadian yang sama dalam bentuk yang berbeda. Tapi belum tentu kita berhasil melewatinya. Tapi kembali kepada tadi, jangan nyakitin orang. Karena ketika kita banyak menyakitin orang, maka itu yang menjadikan kuburan itu sempitnya luar biasa. Kenapa? Utang saja menjadikan kamu tidak mendapatkan rumah di alam barzah. Loh, apalagi lebih besar daripada utang. Utang saja, yang mana orang yang memberikan utang itu ridho. Utang berapa, Mas? 20 miliar, Ustaz. Oke, enggak apa-apa. Utang saya kasihkan, saya transfer ya, 20 miliar. Ridho, tapi ketika nggak dibayar, kita merasa tersakiti. Padahal ketika kita memberi utang, kita ridho. Itu saja menjadikan orang yang mati tidak mendapatkan rumah di surga. Loh, apalagi nyakitin orang. Makanya kalau ngaji nggak usah nyakitin orang. Makanya Hajjaj bin Yusuf ketika dia membunuh seorang walinya Allah. Siapa wali Allah yang dibunuh sama Hajjaj bin Yusuf? Namanya Sa'id bin Zubair. Dan Hajjaj bin Yusuf itu membunuhnya itu ribuan orang, Pak, dibunuh sama Hajjaj bin Yusuf. Karena memang kesenangannya itu melihat darah. Maka ketika orang yang terakhir kali dibunuh itu walinya Allah yang bernama Sa'id bin Zubair. Salah satu tokoh tabi'in yang hidup setelah masa para sahabat. Ketika meninggal dunia, Hajjaj bin Yusuf setelah membunuh Sa'id bin Zubair, dia dimimpiin sama salah satu saudaranya. Di dalam mimpi itu saudaranya bertanya, apa yang Allah berikan kepadamu di dalam kuburmu? Maka setiap pembunuhan yang aku lakukan berakibat pembunuhan yang aku rasakan ketika dia di barzakh. Kecuali untuk Sa'id bin Zubair. Pembunuhan yang aku lakukan kepada Sa'id bin Zubair, Allah lipat gandakan 70 kali lipat lebih besar daripada yang aku lakukan kepada Sa'id bin Zubair ketika aku bunuh dia di dunia. Jadi menyakitin orang dan mendolimi orang itu merupakan perkara yang kita harus nantiasa waspada. Jangan mati, kecuali kita minta keridhaan banyak orang. Apalagi ketika usia kita sudah tua kayak gini, Pak, banyak minta maaf sama orang. Dan tidak perlu menunggu ketika menjelang Ramadan. Ketika tangan tidak lagi bisa berjabat. Stroke ringan itu berarti. Kita minta maaf setiap waktunya dan setiap saatnya. Meminta maaf tidak menghinakan kita. Dan tidak akan merendahkan kita. Justru meminta keridhaan Allah itu penting. Meminta keridhaan makhluk itu penting. Makanya Nabi Muhammad sebelum beliau meninggal dunia, 100 hari sebelum meninggal dunia, apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengumpulkan para sahabat, lalu Nabi Muhammad berkata, siapa di antara kalian yang pernah aku dolimi?
Kalau ada di antara kalian yang pernah aku sakiti, yang pernah aku dolimi, maka kisos. Ambil itu hak kalian yang aku ambil, supaya tidak ada lagi hitungan antara kita nanti di hadapan Allah. Ketika tidak lagi bermanfaat harta dan anak yang kita miliki. Kenapa Nabi sampai mengumpulkan para sahabat itu 100 hari sebelum beliau meninggal dunia? Karena Nabi tahu menyakitin orang itu termasuk perkara yang akan menyempitkan urusan kubur kita. Jangan nyakitin orang. Demi Allah jangan nyakitin orang. Makanya Imam Bukhari doanya itu apa? Doanya Imam Bukhari itu berkata, ya Allah aku pingin sekali. Nanti ketika aku berdiri di hadapanmu, tidak ada satupun orang yang ikut berdiri untuk menggugatku di hadapanmu. Itu doanya Imam Bukhari. Pak. Padahal nama Imam Bukhari itu nama yang begitu harum. Sampai hari ini, ratusan tahun setelah beliau meninggal dunia, nama Imam Bukhari itu masih kita sebut. Tapi ternyata ketakutan Imam Bukhari itu sama dengan ketakutan Nabi sebelum meninggal dunia. Takut kalau ada orang yang tersakiti dengan sikap dan perbuatan kita. Jangan pernah merasa benar dan jangan pernah merasa benar ketika kita bermusuhan dan bertikai dengan orang lain. Udahlah, maafin aja. Memaafkan tidak menghinakan kita. Ridho saja kita. Ya. Karena apa? Semakin banyak menyakitin orang, semakin akan sempit kuburan kita. Disebabkan keadilan Allah itu dimulai ketika seseorang itu meninggal dunia. Disitulah keadilan Allah betul-betul berjalan sesuai dengan ketentuan Allah. Kalau kita hidup di dunia, keadilan Allah itu masih direkayasa, Pak. Masih bisa untuk ditipu, masih bisa untuk ditipu muslihat oleh manusia. Tapi ketika orang itu meninggal dunia, sudah Pak, keadilan Allah tidak ada satupun yang bisa melawannya dan tidak ada satupun manusia yang mampu menipu keadilan Allah kalau sudah meninggal dunia. Ya. Makanya sampai-sampai dikatakan di dalam bahasa hadisnya, dua perkara yang pasti Allah balas. Di dunia dibalas, di akhiratnya dibalas itu apa? 1, zalim, 2, durhaka kepada orang tua. Ya, karena inilah yang menjadikan kita memahami betul kesulitan demi kesulitan inilah yang diperoleh manusia kalau dia sudah menyakiti orang lain dan mendolimi orang lain. Ya, makanya kita Pak betul. Kalau kita sudah mendapatkan ilmu, jadilah orang yang rendah hati, yang disebut oleh Nabi hayyin. Hayyin itu apa? Rendah hatinya. Lain, lembut, tidak nyakitin orang. Qarib, supel, gampang dekat dengan orang lain. Sahal itu apa? Mudah dan memudahkan urusan orang lain. Itu orang yang dikatakan Nabi diharamkan dari api neraka. Kalau ada orang ngaji, orangnya kaku, bengis, keras, setiap orang di dekat dia tersakiti. Orang yang nggak mau supel, dari mana dia diharamkan dari api neraka? Padahal Nabi itu mengatakan, tahukah kalian siapa yang diharamkan dari api neraka? Nabi tidak yang menyebutkan sholat semata. Nabi tidak menyebutkan yang tahajud semata. Tapi Nabi menyebutkan 4. 4-4-nya itu tentang interaksi sosial. Hayyin, layyin, qorib, dan sahal. Hayyin, rendah hati, tidak sombong. Layyin, lembut. Qorib, supel. Sahal, berkontribusi dan memudahkan urusan orang. Jangan nyakitin orang. Bisa jadi ada orang solih, tapi bisa jadi ada orang yang tampaknya solih ketika meninggal dunia belum tentu husnul khotimah. Bisa jadi kesolihannya tidak dibarengi dengan komitmen meninggalkan kedoliman. Tapi bisa jadi ada orang yang tampaknya secara penampakan biasa tetapi matinya husnul khotimah. Karena bisa jadi dia menjaga dirinya dari menyakitin orang lain. Kalau di dunia aja dibalas, apalagi ketika pas mati. Makanya kan kisah yang pernah saya sampaikan. Masih ingat kisah yang saya sampaikan dari kisahnya Imam Az-Zahabi? Ada seseorang yang memiliki kekuasaan, memiliki jabatan. Ketika dia memiliki kekuasaan dan jabatan, maka dia mengambil ikan dari seorang nelayan dengan cara paksa, dipukul nelayan itu. Lalu dibawalah ikan itu ke dalam rumahnya. Malamnya tertancap duri oleh ikan yang dimasak, yang dirampas secara dolim dari seorang nelayan. Maka orang yang punya jabatan itu maka
Jempolnya busuk, diamputasi. Telapak tangannya busuk, diamputasi. Lengannya busuk, diamputasi. Sampai orang itu berkata kepadanya, bisa jadi kamu mendapatkan apa yang kamu rasakan karena kedoliman yang kamu berikan ketika mengambil paksa ikan itu dari seorang nelayan. Minta maaflah kepada dia. Dan akhirnya dia meminta maaf kepada nelayan itu. Dan ketika meminta maaf kepada nelayan itu, barulah busuknya dari badannya itu berhenti setelah dia mendapatkan keridhaan dari nelayan yang dia dolimi ketika merampas ikannya tersebut. Itulah harga dari sebuah kedoliman. Makanya semakin kita sadar ada kehidupan kita di masa mendatang dengan kehidupan kita di rumah kita pada kuburan kita. Yang kedua, jangan menyakiti banyak orang. Sudah kita jaga. Apalagi kalau urusan sudah termasuk urusan fitnah antara muslim dengan muslim, sudah. Kalau urusan muslim dengan muslim, sudah. Tidak usah kita membenci seorang muslim yang dohirnya muslim sama dengan kita membenci orang yang kafir kepada Allah. Kalau dohirnya muslim, sudah. Karena kita tidak ngerti zaman fitnah sekarang itu bagaimana. Makanya kata Nabi ketika Nabi ditanya, gimana kalau zaman fitnah sudah campur aduk dalam kehidupan? Fa'alaika binafsika, sibuk dengan urusan dirimu dan keluargamu. Sudah. Daripada nanti kita ikut-ikutan pada api fitnah dan kita tidak tahu ternyata banyak orang tersakiti dengan sikap dan perbuatan kita. Karena apa? Kita tidak mendolimi orang saja belum tentu selamat dari adab kubur, apalagi ketika kita sering menyakiti orang lain. Sudah. Makanya maaf ya, kalau ada orang sampai dikatakan begini, saya kok nggak nyaman ya kalau dekat sama dia, kita khawatir. Itu yang akan menyulitkan kuburan kita. Ibu dan bapak tahu kenapa kita itu dimakruhkan untuk makan bawang putih? Dan kita dimakruhkan untuk makan makanan yang berbau, contohnya kayak pete dan jengkol, walaupun saya suka pete ya. Kalau yang disebutkan dalam hadis itu basol itu bawang putih. Kenapa kita dimakruhkan? Ya, kalau kita misalkan bapak dan ibu mau ketemu orang, jangan makan pete. Kapan kita boleh makan pete, makan jengkol ketika tidak banyak ketemu orang? Kenapa kita dimakruhkan untuk makanan berbau? Ternyata alasannya itu indah, supaya tidak menyakiti orang lain dengan bau kita. Lu sampai urusan fikih, nggak boleh makan bawang putih, makan peti itu supaya nggak nyakitin orang. Berarti namanya menyakitin orang muslim itu dosanya besar sekali. Dan itu yang terkadang tidak kita sadari, yang menyulitkan kehidupan kita di dalam kubur itu apa? Banyak mendolimi orang. Ketika orang itu sudah banyak mendolimi, menyakiti orang lain, maka mengharapkan kemudahan di dalam kuburnya itu menjadi sulit. Makanya bagi kita, siapa orang yang paling berat untuk kita minta ridhonya? Yang pertama kalau laki-laki, Pak, yang paling berat untuk kita minta ridhonya itu bapak dan ibu kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu pasangan hidup kita. Yang ketiga, itu adalah orang-orang mukmin yang ada di sekitar kita. Yang mungkin bisa jadi kita pernah melakukan kesalahan kepada hidupnya. Tiga ini yang kita prioritaskan. Jadi kalau laki-laki, kepada siapa dia minta keridhaan sebelum dia nanti tua dan sebelum meninggal dunia? Satu, kepada bapak ibunya. Jangan sampai ada laki-laki ketika dia menjalani kehidupan, dia tidak mendapatkan ridho dari ibunya dan bapaknya. Yang kedua, pasangan hidupnya. Kenapa? Mendolimi seorang wanita juga berakibat banyak kerugian dalam kehidupan seorang laki-laki. Ada banyak laki-laki solih, Pak, secara ibadah, tapi belum tentu solih di mata istrinya. Akhirnya apa? Mendolimi istrinya dan mengakibatkan banyak musibah yang didapatkan suaminya. Kadang-kadang suami yang mendapatkan musibah karena dia dolim kepada istrinya. Ini bukan berarti nanti ibu-ibu kalau suaminya lagi susah langsung beralasan, dolim sih kamu bang sama aku bang. Jangan gitu ya. Tapi dolim sama istri itu menyebabkan berbagai macam kesulitan belum lagi nanti di akhirat. Makanya ada kisah nyata ini terjadi ini. Ada seorang laki-laki tanya kepada saya dalam satu konsultasi, Ustadz, gimana saya berbakti kepada bapak saya padahal bapak saya membuat sebuah kejadian yang membuat kami terluka hatinya.
Lalu beliau berkata, kejadiannya begini. Bapak dan ibunya dulu itu menikah, punya anak, lalu punya bisnis. Ketika bisnisnya sudah sukses, ya namanya seorang laki-laki tergelincir masalah perempuan. Akhirnya dia selingkuh. Sang ibu tidak bisa memaafkan qadarullah. Akhirnya diajukan ke meja hijau persidangan. Sang suami, sang bapak itu mengancam istrinya. Kalau kamu tetap memaksakan perceraian, saya nggak mau bercerai. Tapi kalau kamu memaksakan perceraian, saya tidak akan sepeser pun memberikan uang kepada kamu dan anak-anak. Tapi sang ibu pada saat itu beliau bersikeras gitu dan mengatakan sama anak-anak, tidak apa-apa, Allah Maha Kaya. Akhirnya perceraian itu terjadi dan diketok palu oleh hakim. Pada saat itulah sang anak di ruang sidang mendengarkan apa yang dikatakan oleh ibunya. Ibunya berkata, demi Allah ya, kezaliman yang kamu lakukan kepada kita, sampai kamu mengancam kita tidak diberikan harta yang sepantasnya setelah kita pisah, demi Allah, usahamu, bisnismu, dan hartamu tidak akan bertahan lama. Setelah itu bapak ibunya pisah, dan memang betul. Tidak sampai 2 tahun, 3 tahun, bisnis dari sang suami atau bapak dari anak yang bertanya ini ambruk. Dan akhirnya bapaknya jatuh miskin. Makanya anaknya tanya, gimana hukumnya saya berbakti kepada bapak yang dulu pernah memperlakukan kita semacam itu. Saya tidak perlu menjelaskan tentang jawaban saya kepada beliau. Tapi pelajaran pentingnya itu apa? Mendolimi istri itu termasuk di antara perkara yang bisa menyulitkan kehidupan manusia. Yang ketiga, orang mukmin yang ada di sekitar kita. Kalau untuk wanita, itu juga ada 3 yang kita harus minta keridhaannya. 1, minta keridhaan suami. Minta maaf, jangan sampai engkau mendolimi seorang suami. Kalau mendolimi istri saja sudah dosa besar, apalagi mendolimi suami. Kalau sampai ibu meninggal dunia dan tidak mendapatkan ridho dari suaminya, berat rasanya membicarakan bagaimana perjalanannya di akhirat kalau dia tidak mendapatkan keridhaan dari suaminya. Yang kedua, kezaliman siapa kepada siapa? Kepada orang tuanya. Dan yang ketiga, kepada orang mukminah. Itu yang kita pastikan supaya menjadikan kita diberikan kelapangan dalam urusan kubur kita. Makanya kalau kita sudah mendapatkan ridho manusia, lalu setiap manusia yang mengenal kita, memuji kita dengan kebaikan, pujian orang yang beriman yang pernah berinteraksi dengan kita, pujiannya itu tidak dianggap murah oleh Allah. Pujiannya itu yang akan menjadikan Allah memuji orang itu karena pujian orang kepada dia ketika dia wafat. Makanya ketika ada satu jenazah, langsung para sahabat mengatakan dia orang baik. Lalu Nabi mengatakan wajib. Kenapa Nabi mengatakan kepada orang itu wajib? Karena sesungguhnya Rasulullah lalu mengatakan, sesungguhnya antum syuhadaullahi fil ardi. Kalian itu manusia yang hidup ketika memberikan kesaksian kepada orang yang meninggal dunia. Kesaksian kalian itu menjadi kesaksiannya Allah kepada orang itu. Makanya ketika kita tidak banyak mendolimi orang, lalu orang yang berinteraksi dengan kita ketika wafat mereka berkata, ya Allah, dia orang yang baik. Dia orang yang mudah memaafkan. Dia adalah orang yang sabar ketika kami berinteraksi dengan dirinya. Jangan dianggap murah testimoni manusia kepada orang yang hidup. Karena itu harganya mahal sekali. Bapak wafat, tiba-tiba ada tukang cendol di pojok pasar berkata, dia orang baik. Kalau beli cendol sama kita, selalu ngasihnya uang 500.000 tidak mau kembalian. Bisa. Itu mahal di sisi Allah. Lalu ibu ketika wafat, ada tukang beras yang sering ngomong, Masya Allah ibu itu, ya Allah kalau beli beras sama saya, gitu. Tidak pernah nawar. Kalau saya ditanya berapa sekilo bu, seliter bu, 50.000. Ya udah bu, 75.000 boleh atau tidak? Boleh. Pujian-pujian itu yang sering kita anggap biasa itu tidak pernah biasa di hadapan Allah.
Maka itulah perkara kedua yang dikatakan oleh para ulama yang melapangkan dan membangunkan rumah megahnya kita di surga dan Allah lapangkan kehidupan barzah kita. Yang kedua, kebaikan dan komitmen ketika kita tidak mendolimi orang lain. Mintalah maaf. Mintalah ridho. Supaya selesai urusan kita di dunia dan tidak berdampak pada himpitan rumah kita di kuburan. Dalil nomor 2 ini simpel saja. Kalau hutang saja bisa menjadikan bapak dan ibu tidak mendapatkan rumah di alam kubur dan terlunta-lunta antara langit dan bumi, itu baru utang. Apalagi nyakitin orang secara terang-terangan dengan mulut, dengan perbuatan, dengan tangan. Tidak akan pernah tenang orang yang mendolimi orang lain. Demi Allah, saksikan kata-kata saya. Tidak akan tenang orang yang mereka itu banyak nyakitin orang. Makanya kalau kita menjadi pejabat, kalau kita menjadi aparatur negara, jangan dolimin orang. Tidak akan tenang. Makanya saya pernah ketika mendapati berita bahwasanya banyak tentara Amerika ketika ditugaskan dari Irak, pulang-pulang mereka stres, mereka frustasi, mereka ada yang bunuh temannya. Karena disitulah saya paham. Kedoliman itu utang yang pasti akan dibayar sebelum dia mati, sebelum nanti mendapatkan balasan lagi di akhirat. Jangan nyakitin orang. Ya, apalagi kalau kita ngaji, sudah kita nyakitin orang. Udahlah, jangan. Masalah fikih itu nggak usah dijadikan alasan untuk bertengkar. Itu yang kedua. Paham di sini? Jadi yang melapangkan urusan kubur kita, yang pertama tadi apa? Lupa kelihatannya. Apa yang pertama? Sabar. Ketika kita diuji. Yang kedua apa? Yaitu adalah ketika kita berkomitmen tidak menyakitin orang dan mendatangkan keselamatan bagi orang lain. Jadi kita hidup supaya dikenal baik sama orang. Supaya kesaksian mereka diterima sama Allah. Iya, ibu itu baik banget orangnya. Itu perkataan yang ketika nanti meninggal dunia itu jadi mahal. Ya. Antum syuhada'ullahi fil ardi. Manusia itu menjadi saksinya Allah di atas muka bumi terhadap orang yang meninggal dunia. Apa yang ketiga? Yang mendatangkan dan melapangkan urusan kubur kita. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan. Insya Allah. Kita saksikan pada kajian kita berikutnya. Sudah 2:30 lebih. Kita tadi mulai jam 1:10, berarti sudah hampir 1,5 jam kajian kita. Kita buka dulu dengan tanya jawab. Berarti kita membahas ada berapa? 2. Nanti pada bulan berikutnya kita akan membahas yang melapangkan rumah masa depan kita. Part yang kedua. Apa itu nomor 3, apa itu nomor 4, apa itu nomor 5. Insya Allah semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk istiqamah. Berjumpa kembali bulan depan.